Oke guys, pagi itu yang memperlihatkan di sebuah tempat gym kebugaran milik Larry, banyak orang-orang yang berolahraga untuk menguatkan otot ataupun untuk kesehatan tubuh. Saat itu Larry muncul menyapa salah satu pelanggannya sedang angkat beban berat. Karena tidak fokus akhirnya membuat barbel itu malah mengenai kedua kakinya. Si Larry menyemangati si pria tersebut agar jangan menyerah untuk membuat otot di lengannya semakin besar. Bahkan bukan hanya para lelaki saja, para perempuan juga ikut nge-gym di tempat Larry yang selalu ramai ini. Penggemarnya cukup banyak apalagi dengan otot Larry yang sudah besar. Di sisi lain terlihat saat itu SpongeBob yang sedang mendorong setrika dengan susah payah karena lengannya yang tidak memiliki otot. Larry melarang SpongeBob agar jangan membawa pekerjaan rumah ke tempatnya. Sementara itu, Larry pun terkejut saat melihat si Patrick yang sedang menghantam mesin otomatis penjual kacang miliknya. Padahal si Patrick nggak memiliki kartu tanda keanggotaan gymnya. Jadi dia hanya makan gratis saja di tempatnya guys. Hingga ketika si Patrick menekan tombol tersebut, tiba-tiba saja ada sebungkus kacang bolong akibat terkena benda lancip. Sebiji kacang kemudian jatuh dan terlempar keluar di dekat orang yang sedang mengangkat beban berat. Namun dengan mudahnya si Patrick berhasil mengangkat orang tersebut dengan mudah. Hal itu tentu mengejutkan si Larry yang melihat kejadian tersebut. Kacang itu harus terlempar ke tempat yang berbeda, bahkan kekuatan kepalanya saja bisa mengangkat benda berat. Satu tangan pun si Patrick bisa mengangkat alat-alat peraga gym. Larry pun mulai kebingungan karena di dalam tubuh si Patrick nggak memiliki otot sama sekali. Namun anehnya mengapa si Patrick bisa dengan mudah mengangkat semua beban berat itu. SpongeBob menjelaskan jika alasan si Patrick kuat seperti itu karena si Patrick tidak menyadarinya. Jadi si Patrick bisa memiliki kekuatan tubuh yang sangat kuat dengan catatan si Patrick harus tidak menyadari kemampuannya itu. SpongeBob juga telah mendaftarkan si Patrick untuk pertandingan angkat besi tahunan pada keesokan harinya. Larry yang melihat poster dirinya tiap tahun selalu menjadi juara bertahan, akhirnya memutuskan tidak akan membiarkan si Patrick bisa senang dalam pertandingan angkat besi ini. Karena dia tahu si Patrick meski tanpa memiliki otot sekalipun, dia tetap bisa mengangkat benda berat dengan sangat mudah. Disinilah si Larry kemudian akan mengikuti gaya hidup si Patrick agar dia bisa memiliki kekuatan yang sama halnya seperti si Patrick. Saat keluar, si Larry mulai menggunakan celana kolor yang sama. Larry telah melihat si Patrick yang sedang marah-marah di depan mobil, yang mana ternyata si Patrick sangat kesal karena si kaca mobil telah mengikuti gayanya. Ia pun membencinya sehingga tanpa banyak basa-basi lagi, si Patrick langsung menghancurkan kaca tersebut dengan menggunakan kepalanya guys. Setelah puas, si Patrick langsung segera pergi dari sana. Larry yang melihat kejadian tersebut hanya bisa melohok saja dengan tingkah laku si Patrick yang sangat konyol. Meski begitu, si Larry tetap mengikuti si Patrick dengan menghancurkan mobil yang sedang terparkir itu. Tiba-tiba saja si pemilik kendaraan tersebut datang yang langsung memarahinya, namun si Larry bersikap tenang layaknya seperti si Patrick. Lalu pemiliknya langsung segera pergi membawa kendaraannya yang rusak. Larry pun saat itu tak sengaja wajahnya terlindas kendaraan yang sedang melintas. Si Larry tetap mengikuti si Patrick pergi. Di sana Larry melihat jika si Patrick sedang mengambil makanan dan barang-barang dari tempat sampah. Lalu dimakan olehnya, si Larry pun kemudian mengira bahwa itu merupakan menu makanan dietnya. Setelah si Patrick pergi, Larry pun langsung mengikutinya. Di sana Larry memakan sampah-sampah tersebut dengan jumlah yang lebih banyak. Meski nggak enak, namun harus tetap dilakukan demi bisa mencapai seperti tubuh si Patrick yang kuat. Larry pun telah kepergok oleh dua bocil yang melihat kejadian itu. Alhasil Larry yang memiliki perut otot yang bagus langsung jadi bahan tertawaan bagi para bocil tersebut. Tiba-tiba saja perut Larry merasa lapar sehingga akhirnya Larry pun memuntahkan makanan sampah itu. Di sisi lain yang memperlihatkan SpongeBob dan si Patrick yang sedang berada di
di ladang ubur-ubur, Larry seperti biasa telah melihat aktivitas si Patrick dari kejauhan tanpa sepengetahuannya. Larry tidak begitu yakin jika olahraga yang dijalani seperti si Patrick bisa menguatkan daya tahan tubuhnya. Namun saat itu Larry dibuat sangat tercengang tatkala melihat si Patrick yang memainkan salah satu ubur-ubur itu. Hingga tubuhnya tersengat beberapa kali, Larry mengira bahwa itu salah satu cara untuk memperkuat semua otot tubuhnya. Kegiatan berikutnya, si Patrick dan SpongeBob mengganggu sarang ubur-ubur secara langsung di atas pohon. Di sanalah dengan kekonyolannya, si Patrick memukul sarang ubur-ubur itu. Tentunya seluruh tubuh si Patrick langsung disengat puluhan ubur-ubur. Meski begitu, si Patrick nggak pernah kapok hingga akhirnya meski seluruh tubuhnya bengkak, namun kini si Patrick memiliki tubuh dan otot yang sispek. Larry yang sadari tadi melihat kejadian itu hampir dibuat tidak percaya dengan aktivitas yang ekstrim itu. Dengan cepat bisa membuat tubuh menjadi kuat sekali. Namun apesnya justru saat Larry ingin mengganggunya, tiba-tiba saja dari sarang keluar ubur-ubur raksasa. Akhirnya ia pun menerima sengatan ubur-ubur tersebut hingga puluhan kali tersengat. Setelah itu terlihat kini seluruh tubuh Larry langsung bengkak semua, kemudian kulitnya terkelupas hingga Larry merasa seluruh tubuhnya terasa terbakar hebat. Saat malam tiba, Larry masih memantau pergerakan aktivitas si Patrick yang saat itu sedang bersiap pergi tidur. Namun yang membuat Larry panik, si Patrick tertidur dalam keadaan tubuhnya tertindih batu besar. Bahkan saat Larry menghampiri ke rumah si Patrick untuk mengangkat batu itu, tangannya tak kuat untuk mengangkatnya. Disinilah Larry menyadari meski si Patrick sedang tertidur, namun semua otot-ototnya masih tetap dilatih dengan tubuh yang tertindih batu. Maka inilah yang membuat ia menjadi sangat kuat, guys. Larry langsung segera mengikuti cara tersebut. Ia mencari batu yang lebih besar darinya. Saat itu Larry menggunakan alat pengungkit untuk membuka setengah batu tersebut. Setelah batu itu terbuka, Larry langsung masuk ke dalam hingga disinilah seluruh tubuh Larry tentunya langsung pada remuk semua. Singkat cerita, di pagi harinya yang memperlihatkan SpongeBob yang pergi ke rumah si Patrick, SpongeBob mengajak si Patrick untuk bermain angkat besi bersama dengannya. Tiba-tiba keduanya telah mendengar suara yang mereka kenal. Si Patrick langsung mengangkat batu raksasa itu hanya menggunakan satu tangan. Terlihat di sana Larry sudah pusing 7 keliling akibat menahan beban batu raksasa tersebut di tubuhnya. Kini hampir sama dengan si Patrick. Lalu setelah melihat semua itu, keduanya langsung segera pergi dari sana. Tak terduga ternyata kini Larry memiliki kekuatan yang setara dengan si Patrick. Pasalnya dia bisa mengangkat batu besar hanya menggunakan satu tangan. Larry tak sengaja menemukan sebiji kacang, kemudian keduanya yang melihat itu langsung terpana. SpongeBob kemudian langsung mengambil kacang itu lalu mengajak kedua temannya untuk melakukan pertandingan angkat berat. Tentu si Patrick dan Larry langsung menyetujuinya dan pergi bersama dengan SpongeBob ke pertandingan. Singkat cerita, mereka sudah berada di stadion kota Bikini Bottom. Sudah banyak para penggemar yang tak sabar dengan acara pertandingan angkat berat yang dilakukan setiap tahunnya. Saat pemanasan, si kakek tua itu tak kuat menahan kursinya sendiri. Sedangkan ketika Sandy mengangkat ban berukuran besar, semua bautnya terlepas. Jadi helmnya malah kemasukan air. Berikutnya plankton yang mengangkat snack. Namun begitukah angkat plastiknya jebol. Sehingga snack itu malah berhamburan ke tubuhnya. Karena ketika kontesan gagal, akhirnya hanya tersisa 2 orang saja, yaitu si Patrick dan si Larry. Saat pertandingan dimulai, keduanya malah ngantuk. SpongeBob kemudian melempar 1 biji kacang ke arah barbel. Melihat itu si Patrick langsung mengangkat satu persatu barbel itu hanya menggunakan satu tangannya saja. Begitupun dengan Larry yang bisa mengangkat jangkar raksasa dengan mudahnya. Keduanya mulai mencari keberadaan kacang tersebut dengan mengangkat berbagai benda yang sangat berat. Saat itu Larry melihat kacang tersebut melewatinya, lalu masuk ke dalam lubang kecil, kemudian menggali tanah sampai ke dalam. Tiba-tiba saja Larry mengangkat seluruh kota Bikini Bottom demi bisa mendapatkan sebiji kacang itu. Kini pembawa acara menyatakan jika pemenang angkat berat selama puluhan tahun akan dimenangkan oleh Larry, karena dia orang yang terkuat dalam sepanjang sejarah.
Saat itu lidahnya berusaha menjangkau kacang yang ada di depannya, namun tiba-tiba saja SpongeBob datang. Disinilah ia pun mengatakan kepada Larry bahwa kacang itu hanyalah untuk memotivasi Larry agar bisa menjadi lebih kuat sama seperti si Patrick. Kini Larry sudah menang di pertandingan. SpongeBob berkata jika Larry memiliki otak tidak seperti si Patrick. Hingga karena perkataan SpongeBob, tiba-tiba saja Larry sudah mulai bisa berpikir kembali. Tanpa disangka, Larry malah berubah ke bentuk semula lagi, hingga karena hal itu membuat Larry kewalahan karena tidak bisa lagi menahan beban seberat itu. Hingga karena hal itu membuat Larry kewalahan karena tidak bisa lagi menahan beban seberat itu. Saat kota Bikini Bottom akan goyang, tiba-tiba saja muncullah si Patrick yang kebingungan mencari sebiji kacang. Ketika si Patrick akhirnya mendapatkan kacang tersebut, ia langsung memakannya kemudian melepaskan kota tersebut dari tangannya. Setelah semua kembali seperti semula, si Patrick nggak sengaja melepaskan kacang itu ke tanah, sehingga kini ketiganya berebut kacang tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, si pembawa acara itu juga telah menjadi konyol sama seperti mereka. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, menjelang pagi terlihat SpongeBob yang terbangun dari tidurnya gara-gara jam alarmnya telah berbunyi. Ia pun bergaya seperti gorila kemudian menjalar ke dinding untuk melihat kalender. Dan itu ternyata merupakan hari gorila. Ia pun kemudian langsung keluar jendela untuk memberitahukan kepada si Patrick. Tanpa disangka ternyata si Patrick sudah menuju ke rumah SpongeBob. Oleh karenanya jendela SpongeBob pun rusak dibuatnya guys. Di sana mereka berdua dibuat sangat bahagia karena ini adalah hari mereka menggunakan setelan gorila. Si Patrick langsung mengenakan topi berwarna kuning, sedangkan SpongeBob langsung mengeluarkan pisang yang ukurannya sangat besar. Setelah pisang itu terbuka, ternyata di dalamnya terdapat setelan gorila. Si Patrick sangat senang melihatnya. Ditambah lagi SpongeBob langsung memakai setelan gorila itu. Si Patrick langsung membantu meresletingkannya karena saking kuat tarikan itu membuat setelan baju itu rusak. Kemudian memantulkan ke sana kemari, si Patrick yang tahu itu kemudian langsung menyimpan di kepalanya yang ditutupi menggunakan topi. Patrick pun dibuat terkejut dengan kostum itu sampai-sampai dia memanjat ke sarang burung di atas. Kemudian karena berat badannya, sarang burung itu pun jatuh mengenai sang SpongeBob. Mereka berdua kemudian langsung segera pergi ke kota Bikini Bottom untuk menjalankan aksi kenakalannya. SpongeBob pun mulai menggantung di atas tiang-tiang jalan, sementara itu tugas si Patrick berpura-pura sebagai pemilik gorila yang telah lepas dari kebun binatang. Dengan wajahnya yang bodoh, ia berusaha untuk meyakinkan semua orang yang ada di sana. Terbukti rencananya berhasil menakut-nakuti orang di sekitar. SpongeBob kemudian muncul di lampu merah. Hal itu tentunya membuat semua langsung menjerit ketakutan. Meski bergeliotan di lampu merah, ia tak habis-habisnya membuat para pengemudi kapal pada takut saat melihatnya. Kali ini aksi jahil mereka mulai memasuki pusat perbelanjaan. SpongeBob secara tiba-tiba muncul yang membuat orang-orang ketakutan. Ditambah lagi peran si Patrick yang sangat meyakinkan banyak orang karena gorila itu telah kabur dari kebun binatang. Akhirnya orang-orang yang langsung segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Saat berada di luar, si Patrick telah berhasil mendapatkan banyak pisang. Sementara itu SpongeBob pun berniat ingin mengakhiri permainan itu. Di sini si Patrick yang diperintahkan untuk membuka resletingnya, namun si Patrick yang dungu meski berulang kali membuka resleting itu, tentunya ia tidak akan bisa membukanya. Karena kancingan resleting itu sendiri telah rusak dan disimpan di kepalanya. Ia berniat akan menggunakan gergaji mesin untuk membuka setelan gorila itu. Tentunya hal tersebut membuat SpongeBob ketakutan. Ia pun akhirnya pergi berangkat bekerja dengan menggunakan setelan gorila. Singkat waktu, ia pun telah tiba di tempat restoran Tuan Crab. Squidward tidak menyadari kedatangannya. SpongeBob yang sudah berada di dapur kemudian langsung segera memasak, namun ia cukup kesulitan untuk memegang spatula hingga terjatuh ke lantai. Karena dalam penglihatannya tidak begitu jelas, ia pun malah mengambil tongkat golf yang disangka itu adalah spatula.
Bahkan bahan-bahan untuk memasak Krabby Patty pun SpongeBob salah mengambilnya karena dia tidak tahu akibat penglihatannya terhalang oleh topeng gorila. Ia pun langsung memasak acak-acakan tanpa tahu sama sekali apa yang dia masak. Hingga kemudian terjadilah kekacauan di dapurnya yang membuatnya kebakar. Squidward yang berada di sana dibuat terkejut setelah SpongeBob melempar semua barang-barang kepada para pelanggannya. Ia pun kemudian menegur SpongeBob yang berada di dapur, namun dapur itu penuh dengan kobaran api yang menyala. SpongeBob, why are you? Ditambah Squidward sangat panik saat dia melihat ada gorila di dapur. Dia belum tahu jika itu adalah seorang SpongeBob yang dimana semua orang langsung berbondong-bondong melihat ke dapur. Kemudian setelahnya langsung pergi dari sana, SpongeBob pun menjelaskan kepada Squidward dan bosnya bahwa dia adalah SpongeBob yang sedang memakai kostum gorila. Karena kostum yang ia pakai tak bisa dilepaskan, oleh sebab itu ia pun langsung segera disuruh pulang untuk melepaskan kostumnya. Saat dalam perjalanan pulang, SpongeBob berniat ingin bersenang-senang terlebih dahulu menggunakan kostum itu. Ia pun mulai melakukan kejahilan lagi kepada salah satu pejalan kaki yang langsung meninggalkan bayinya. Karena ketakutan, dan sang bayi yang melihat gorila itu tentunya langsung menjerit histeris. Sehingga banyak mengundang para petugas polisi serta para pencari balita di sana. Dalam hal ini mereka menyimpulkan bahwa ada bayi yang diserang oleh seekor gorila yang telah kabur dari kebun binatang, guys. Saat reporter akan mewawancarai petugas kebun binatang, datanglah si Patrick yang mengaku-ngaku sebagai petugas penjaga binatang, dan disinilah SpongeBob pun akhirnya dibawa lagi ke tempat asalnya. Bukannya menjelaskan kepada semua orang bahwa gorila itu hanyalah kostum, namun nyatanya si Patrick malah memperkeruh suasana. Ia meyakinkan SpongeBob bahwa ia tidak akan menghancurkan leluconnya. Dia berniat ingin melanjutkan aksi jahilnya itu. Tak lama kemudian SpongeBob pun telah tiba di kebun binatang Bikini Bottom. Ia telah berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah gorila sungguhan. Namun petugas itu tidak percaya. SpongeBob langsung dimasukkan ke dalam kandang meskipun dia berontak sekuat tenaga. Di dalam kandang itu ada gorila yang sesungguhnya, yang dimana langsung kabur setelah SpongeBob berhasil dimasukkan ke dalam kandang. Saat di dalam kandang, SpongeBob pun bertemu dengan gorila yang sesungguhnya, namun mereka justru takut melihat wujudnya. Ada beberapa pengunjung yang melihat tingkah lucu SpongeBob yang memakai pakaian gorila. Atas aksinya membuat para pengunjung itu sangat terhibur, sehingga mereka pun berbondong-bondong melempar kacang sebagai tanda hadiah karena sudah menghiburnya. Meski banyak kacang yang melimpah, namun tidak akan membuatnya terlepas dari kostumnya itu. Sementara itu gorila yang asli mulai berkeliaran di kota. Dia takut saat melihat kendaraan maupun orang yang terlalu lalang. Dia takut saat melihat kendaraan maupun orang yang berlalu lalang. Kebiasaannya yang sebagai binatang muncul dengan mencuri es krim dari si bocil yang lewat. Kini gorila itu sedang berada di sekitar restoran Tuan Crab. Ketika itu ada satu pelanggan Tuan Crab yang membawa binatang peliharaan yang bentuknya seperti buah pisang. Bagi penglihatan seekor gorila itu merupakan sebuah makanan. Setibanya di dalam, pelanggan itu kaget karena binatang peliharaannya telah dimangsa oleh gorila. Untungnya ia berhasil diselamatkan, kemudian langsung pergi dari sana. Sementara itu Tuan Crab pun mengira bahwa seekor gorila tersebut adalah SpongeBob. Ia langsung memarahi dan segera membuka kostumnya. Tentunya gorila itu pun tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Ia malah fokus pada aroma makanan yang berada di dapur. Sehingga ia pun langsung masuk ke dalam dengan mengacak-ngacak makanan yang ada di sana, guys. Tuan Crab yang melihat kekacauan tersebut langsung memarahinya. Ia memperingatkan gorila itu agar pergi, namun sang gorila langsung menangkap Tuan Crab dan akan dipasukkan ke dalam penggorengan. Untungnya saat itu Squidward sedang bermain klarinet yang langsung mengganggu pendengarannya. Gorila itu pun langsung menangkap Squidward. Tentunya Squidward yang mengira bahwa gorila itu adalah SpongeBob. Ia pun berusaha untuk memarahinya, namun sang gorila tidak peduli dengan semuanya. Sehingga klarinet itu pun langsung dimasukkan ke dalam mulut Squidward dan tanpa sengaja Squidward menelan alat musiknya sendiri. Squidward yang langsung dibawa pergi dengan gorila. Tak lama dari itu muncullah Tuan Crab yang sudah matang di penggorengan. Gorila itu pun terus mengamuk hingga naik ke atas menara mercusuar puff yang cukup tinggi. Squidward pun pada saat itu sempat pingsan hingga terbangun langsung berteriak ketakutan.
karena posisinya berada di atas menara mercusuar yang super tinggi. Para petugas polisi kemudian datang yang menggunakan helikopter. Gorila itu yang agresif langsung menyerang dengan menggunakan tubuh Squidward hingga menyebabkan Squidward terlempar sangat jauh. Hingga akhirnya berkat keganasan dari gorila itu mengundang banyak media yang memberitakan ada gorila lagi yang sedang mengamuk. Di sampingnya terdapat si Patrick yang menyamar sebagai petugas kebun binatang. Ia pun dengan pedenya langsung segera turun dari helikopternya yang menemui gorila yang disangka itu adalah SpongeBob. Ia pun kemudian membisikkan kepadanya agar segera menghentikan lelucon ini karena sudah sangat keterlaluan. Namun sang gorila itu hanya terdiam saja di saat si Patrick mengeluarkan kancingan resletingnya. Ia berniat ingin membuka kostum setelan gorila itu. Namun setelah kostum itu terbuka, Patrick pun kaget karena gorila yang ada di hadapannya merupakan gorila asli. Saat berhasil dibuka, rupanya dia telah memakai celana boxer. Gorila itu pun merasa malu hingga membuatnya terjatuh. Di bawah sudah ada Nyonya Puff dan 2 petugas yang langsung siaga membantu gorila itu masuk ke dalam mobil. Setelah berhasil dibawa, ia pun langsung dimasukkan lagi ke dalam kandang kebun binatang, guys. Di sana terlihat SpongeBob yang sedang santai kemudian didatangi oleh gorila itu. Ia pun seketika langsung segera pergi dari kebun binatang dan menuju jalan arah pulang setelah ketakutan setengah mati. Di jalan, SpongeBob bingung karena kostumnya masih sulit untuk dibuka hingga ia sampai di depan rumah yang langsung mengambil pesanan pakaian seperti tubuhnya yang kemudian langsung ia pakai. Tak berselang lama dari itu datanglah si Patrick yang menghampiri SpongeBob. Di sana mereka pun langsung berpelukan karena sebentar lagi akan ada lagi hari kostum kanguru. Si Patrick pun langsung segera mengambil dan memakai kostum kanguru bersama dengan SpongeBob. Yang kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah. Di sini terlihat di akhir cerita Squidward yang masih terlempar di udara berharap ia tidak dipertemukan kembali dengan gorila lagi. Namun nyatanya takdir berkata lain, ia harus kembali bertemu gorila yang bertubuh lebih besar lagi dan ia pun kembali menderita. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Oke guys, cerita dimulai di tempat restoran. Terlihat kedua anak buah Tuan Krabs sedang berjaga-jaga karena hari ini merupakan di mana Plankton akan mencoba untuk mencuri formula resep Krabby Patty. Ketiganya telah bersiap siaga untuk mencegahnya. Tuan Crab kemudian menyuruh SpongeBob untuk berjaga di depan, sedangkan untuk Squidward sendiri berjaga dengan cara tidur santuy. Sementara itu SpongeBob sangat senang dengan perannya sebagai tukang jaga, bahkan ia kerap kali menari dan bernyanyi. Singkat cerita 3 jam kemudian terlihat SpongeBob yang sudah kelelahan karena menunggu kedatangan si Plankton. Tangannya tak sengaja melempar alat pel ke kepala Squidward. Tuan Crab kemudian membangunkan SpongeBob untuk tetap berjaga kapan saja si Plankton bisa datang kemari tanpa pengetahuannya. Namun bedanya kali ini si Plankton masih juga belum nongol ke tempat restoran. Tuan Crab pun bingung hingga ia memberi minyak pelicin agar pintunya bisa lebih mudah dibuka oleh si Plankton. Meski sudah ada beberapa pelanggan yang mengantri di luar, justru Tuan Crab langsung mengusir mereka semua karena telah menghalangi jalan untuk si Plankton lewat, guys. Namun meski pintu sudah terbuka lebar, tetap saja si Plankton tidak datang hingga akhirnya Tuan Crab sengaja membuat jebakan berharap si Plankton bisa segera datang untuk mengambil formula Krabby Patty. Di sini Tuan Crab mengira jika si Plankton sudah tidak lagi menginginkan resepnya, namun ia begitu sangat bersemangat setelah tahu jika resep yang ditaruhnya tadi telah menghilang. Ia pun langsung menekan bel alarm tanda bahaya serta memindahkan restorannya ke dalam tanah. SpongeBob telah berhasil menutup jendela dapur dengan menggunakan batu bata agar si Plankton tidak bisa pergi keluar. Tak hanya itu saja, bahkan SpongeBob telah merusak pintu dapurnya. Ternyata resep tadi bukan dicuri si Plankton, melainkan diambil oleh si Patrick. Sehingga malam itu juga Tuan Crab yang mengetahui hal itu langsung mengembalikan restorannya ke tempat semula. Kemudian semua orang langsung segera pergi dari restoran itu karena merasa pusing dan mual saat restoran tersebut masuk ke dalam tanah. Ketika keduanya akan pulang ke rumah masing-masing, secara tiba-tiba saja Tuan Crab datang untuk mencegahnya. Dia melarang kedua anak buahnya agar jangan pulang dulu. Ditakutkan setelah mereka kembali, justru si Plankton datang ke restorannya untuk mencuri formula Krabby Patty. Namun keduanya langsung segera pergi dari sana meninggalkan Tuan Crab yang masih berjaga.
Singkat cerita, di keesokan paginya, dua karyawan itu sudah kembali masuk bekerja. Mereka mengira jika Tuan Crab sudah pulang ke rumah. Namun nyatanya Tuan Crab telah mewarnai tubuhnya sama seperti lantai di restorannya demi hanya menangkap musuh bebuyutannya guys. Saat salah satu pelanggannya sedang antri memesan makanan di kasir, Tuan Crab malah menggeledah seluruh isi tubuhnya. SpongeBob langsung memperingatkan Tuan Crab alhasil karena hal itu membuat si pelanggannya marah dan berjanji tidak akan lagi membeli kue Krabby Patty. Lalu ketika Nyonya Puff hampir keluar dari restoran, tiba-tiba saja Tuan Crab langsung menangkapnya menggunakan tali pancing. Alasannya karena Nyonya Puff telah membawa pulang kue Krabby Patty. Ditakutkan dia bersekongkol dengan si Plankton. Ketakutan Tuan Crab semakin menjadi-jadi karena Tuan Crab mulai mengganti pakaian para pelanggannya dengan menggunakan kursi tempat duduk sebagai pakaiannya. Tujuannya agar para pelanggannya tidak membawa pulang kue Krabby Patty-nya. Tuan Crab kemudian berjaga di pintu dan berhasil memeriksa seorang kakek-kakek yang ketahuan membawa pulang Krabby Patty, sehingga membuat Tuan Crab langsung melarang si kakek tua itu datang ke restorannya lagi karena dianggap sebagai anak buah si Plankton. Pikiran Tuan Crab akan ketakutan kedatangan si Plankton mulai menjadi-jadi. Ia mengusir semua pelanggannya satu persatu karena dia takut jika salah satu di antara mereka sudah dikirim oleh si Plankton untuk mencuri resep Krabby Patty-nya. Pintu mulai ditutup rapat-rapat, lalu tak lama dari itu muncullah suara yang dikira itu adalah si Plankton, padahal itu Sandy yang ingin makan Krabby Patty. Namun seperti biasanya, Tuan Crab langsung menolak dan menyuruh Sandy pergi, sedangkan SpongeBob mulai menyadari jika Tuan Crab mulai bertingkah aneh. Keduanya sempat akan menunda sebuah rencana yang hal itu langsung didengar oleh Tuan Crab, sehingga ia menyimpulkan bahwa kedua anak buahnya adalah antek-antek asing dari si Plankton. Sehingga kemudian mereka pun langsung dikeluarkan dari restorannya. Malam pun tiba, terlihat seluruh tempat telah disegel, sedangkan Tuan Crab bersembunyi di balik kasir. Lalu Tuan Crab terkejut setelah mendengar suara si Plankton, namun setelah dicek ternyata itu hanyalah suara si Plankton yang sedang mempromosikan menu barunya di televisi. Disinilah puncaknya, Tuan Crab mulai berhalusinasi melihat banyak sekali wujud si Plankton, hingga menyebabkan Tuan Crab ketakutan dan berusaha untuk menyembunyikan resep yang selalu dibawanya agar tidak dicuri oleh si Plankton. Kemudian beruntungnya Tuan Crab sadar dan segera pergi untuk membasahi mukanya, namun tak berselang lama dari itu di cermin Tuan Crab melihat bayangannya sendiri telah berubah menjadi Plankton. Ia lari ketakutan dan keluar melalui atas atap. Di sana justru dia telah melihat kedua karyawannya telah masuk ke dalam restoran Cambucket. Tanya itu saja bahkan orang-orang yang dikenalnya pada kesana, apalagi hati Tuan Crab sangat tersakiti melihat putrinya yang berada di sana juga. Tuan Crab merasa bahwa semua orang telah bekerja sama dengan si Plankton untuk mengkhianatinya guys. Lalu saat menyendiri, Tuan Crab mendengar suara bel yang ternyata itu adalah SpongeBob yang meminta pertolongan dengan alasan jika Squidward telah diculik oleh si Plankton. Jadi Tuan Crab sudah tahu jika si Plankton pasti akan meminta tebusan formula Krabby Patty miliknya. Di dapur, Tuan Crab pun mulai membuat jebakan Krabby Patty untuk membuat si Plankton jera agar tidak mengincar resep miliknya lagi. Setelah semuanya selesai, Tuan Crab langsung pergi ke restoran Cambucket bersama dengan SpongeBob. Jika cerita terlihat di sana Squidward dalam posisi tubuh yang terikat, di sana juga ada si Plankton yang sudah standby. Dan ternyata kelompok SpongeBob telah sengaja merencanakan aksi penculikan itu demi membuat kejutan untuk Tuan Crab. Kata si Plankton bahwa hari ini merupakan hari jadi pertama kalinya saat mencoba mencuri formula Krabby Patty darinya sambil membawa kue. SpongeBob mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya telah sengaja membuat kejutan untuknya. Mendengar hal itu, Tuan Crab sangat senang dan memeluk SpongeBob karena sebelumnya dia telah salah sangka kepadanya. Di sisi lain, terlihat semua orang ingin memakan kue Krabby Patty jebakan itu, sehingga membuat Tuan Crab panik dan langsung segera mengambil semua Krabby Patty tersebut sebelum dimakan oleh teman-teman baiknya. Jadi seluruh jebakan tersebut malah mengenai dirinya sendiri. Tuan Crab sadar lebih baik dia yang terluka ketimbang teman-temannya. Hingga Tuan Crab mulai terhempas ke udara karena terdorong mercon berkekuatan tinggi. Di udara sana mulai terjadi ledakan. Lalu Tuan Crab pun terlempar kembali yang membuat seluruh tubuhnya menjadi abu. Sehingga cerita setelah pesta selesai, semua orang pada pergi ke rumah masing-masing. Sebelum itu Tuan Crab sempat memperlihatkan kejutan besar kepada SpongeBob, karena ternyata di dalam Tuan Crab telah menjebak si Plankton dengan menaruh formula Krabby Patty. Tentunya si Plankton yang melihat itu langsung senang dan membuka botol tersebut untuk mengambil resep di dalamnya.
Namun ternyata Tuan Crab telah menaruh bom dinamit di botol tersebut, sehingga begitu meledak bom tersebut langsung menghancurkan seluruh restoran Cambaket, yang kemudian film pun berakhir guys. Yes, boyo. I enjoyed it very much. Hai guys, saat itu angin sedang bertiup cukup kencang menerjang kota Bikini Bottom. Di restoran Tuan Crab telah menemukan bahan baru yang segar untuk membuat sup Krabby Patty. Namun ternyata Tuan Crab malah menggunakan campuran bahan makanan bekas yang dicampurkan ke dalam sup Krabby Patty. Tentu hal itu membuat SpongeBob penasaran di mana dia mendapatkan bahan itu. Yang memang bahan makanan itu telah dicegat oleh Tuan Crab saat para pelanggannya akan membuang makanan tersebut ke tempat sampah. Tuan Crab ingin para pelanggannya membeli menu terbarunya. Kitty Bottom to buy my soup. Yuppies. SpongeBob mengatakan jika ada 3 sekelompok orang yang hidup di belakang restorannya, Tuan Crab langsung segera pergi ke sana untuk melihat. Saat itu Tuan Crab berusaha mengusir ketiganya untuk pergi dari sana. Namun kelompok tersebut enggan pergi karena sedang menghangatkan tubuh mereka di samping gunung kecil. Karena cuaca sangat dingin, Tuan Crab semakin murka karena ketika kelompok itu telah membuang sampah sembarangan di belakang restorannya, mau tak mau Tuan Crab langsung menyuruh mereka untuk pergi dari sana guys. Namun justru setengah bagian tubuh Tuan Crab masuk ke dalam gunung kecil yang membuat matanya langsung terbakar. Tuan Crab murka dan akhirnya langsung menutup tempat gunung kecil itu agar ketiganya tidak berada di tempatnya. Sementara itu mereka masuk ke dalam dapur untuk mencari tempat yang lebih hangat. Tanpa banyak berpikir, mereka langsung masuk ke dalam sup tersebut karena tempatnya lebih panas. Ketika SpongeBob akan memasukkan bahan segar, Tuan Crab datang melarangnya. Ia kemudian langsung mengudek-udek sup itu lalu mencicipinya. Namun rasanya tidak enak, oleh sebab itu SpongeBob mencoba mengudeknya menggunakan tangan yang ternyata setelah dicek bahan makanan itu kurang. Alhasil disinilah Tuan Crab menyuruhnya menambahkan kembali, yang penting jangan berlebihan. Saat itu SpongeBob mengupas kulit kentang dan dimasukkan ke dalam sup. Dan ternyata yang telah memakan semua bahan makanan adalah kelompok ketiga orang yang telah masuk ke dalam. SpongeBob sempat curiga karena kentangnya telah menghilang begitu sangat cepat. Namun ia berpikir bahwa telah membeli jenis kentang yang bisa menghilang. Setelahnya ia pun mengiris wortel dan dimasukkan ke dalam wadah. Namun ketiganya seperti biasa memakan bahan makanan tersebut lagi. SpongeBob sempat memancingnya dan memang ia pun merasa ada yang aneh di dalam sup tersebut. Ketika ia memberikan bawang merah, justru bawang itu tidak dimakan dan malah melemparkan bawang itu ke arah SpongeBob yang sedang berjalan. Tentunya hal itu membuat SpongeBob langsung memarahinya guys. Saat dia naik ke kursi, karena kesal kakinya tak sengaja menendang kursi tersebut yang membuat kursi itu patah. Squidward kemudian muncul memberitahu SpongeBob bahwa para pelanggannya telah memesan sup menu baru itu. Singkat cerita, SpongeBob telah mengantarkan menu-menu itu kepada pelanggannya. Saat itu ada satu pelanggan yang akan mencicipinya. Namun satu orang yang ada di dalam sup langsung meminum sup tersebut yang membuat pelanggannya kesal. Di sisi lain terlihat Bubble Bass yang sama-sama telah diganggu oleh ketiganya. Gara-gara sup itu kini kerusuhan telah terjadi di mana-mana, bahkan ada pasangan yang ribut karena pacarnya lebih sayang kepada sup itu. Akhirnya para wanita itu langsung mengembalikan sup tersebut untuk mengkomplain bahwa di dalam sup itu ada 3 orang hippies. Squidward langsung membuang sup itu ke tempat sampah, namun Tuan Crab muncul dari dalam baju untuk melarang Squidward agar jangan membuang semua uang miliknya ke tempat sampah. Saat itu Tuan Crab pergi ke dapur untuk mengembalikan sup bekas itu ke dalam panci. SpongeBob sedang meneliti bahwa panci itu sepertinya berhantu. Akhirnya Tuan Crab sadar bahwa ketiga orang hippies yang telah diusir olehnya malah masuk ke dalam panci sup itu. Tentunya kini Tuan Crab benar-benar semakin murka karena berkali-kali telah membuatnya kesal. Lalu Tuan Crab menggunakan pengeras suara untuk mengusir ketiganya dari tempat ini, namun mereka telah menantang Tuan Crab dan tidak akan pernah keluar dari tempat ini. SpongeBob juga sempat menari-nari karena menurutnya ketiga orang itu sangat seru. Squidward menyarankan agar Tuan Crab membuang supnya saja. Akan tetapi ia menolaknya, jika dia buang maka ia akan kehilangan banyak duit.
Kemudian Tuan Crab menggunakan cara lain, yaitu dengan cara memancingnya menggunakan rambut panjang. Ketika kailnya dimasukkan ke dalam panci, justru salah satu hippies itu telah menukar rambutnya dengan rambut baru milik Tuan Crab tadi. Akhirnya Tuan Crab dan SpongeBob bermain bola kecil hasil rajutannya. Tujuannya tak lain agar bisa membuat orang-orang itu bisa pergi dari dalam panci. Terbukti cara tersebut membuat salah satu dari mereka sempat terhipnotis ingin keluar. Namun sayangnya saat itu bola tersebut sempat melambung tinggi ke udara, jadi bola kecil itu akhirnya berhasil ditendang masuk ke dalam sup panci tersebut. Tentunya bola itu pun akan menjadi mainan bagi ketiganya untuk bersenang-senang di dalam panci itu. Kini Tuan Crab menggunakan cara ketiga, yaitu dengan memainkan sebuah gendang bersama dengan dua karyawannya berharap hippies bisa keluar. Namun yang terjadi justru ketiga para hippies itu malah menikmati suara tabuhan gendang tersebut. Apalagi suaranya sangat merdu sesuai dengan seleranya. Akhirnya karena terlalu lama menabuh gendang membuat tangan SpongeBob kesakitan, begitupun dengan Squidward yang tangannya mulai bengkak-bengkak. Sedangkan untuk ketiga orang yang tadi mulai pada keluar dan sedang melihat apa yang telah terjadi, Tuan Crab masih tetap bertahan menabuh gendang itu. Pukulan tabuhan itu semakin cepat karena Tuan Crab telah melihat jika usahanya telah berhasil. Ketiga orang hippies perlahan mulai mendekatinya. Namun sayangnya saat itu kedua lengan cangkangnya mulai hancur. Hal itu menyebabkan Tuan Crab semakin putus asa karena tidak bisa terus memukul gendang tersebut. SpongeBob akhirnya menggunakan cara lain dengan menggunakan mainan monyet yang memukul drum secara otomatis. Namun ketiga orang hippies itu enggan mendengarkan suara tabuhan yang merusak telinganya, yang akhirnya membuat orang hippies langsung segera pergi dan masuk ke dalam panci lagi. Tuan Crab kemudian menerjunkan SpongeBob agar masuk ke dalam panci sup untuk menyingkirkan orang-orang yang tadi. SpongeBob mulai melakukan pencarian hingga ia berhasil menemukan ketiga orang hippies yang baru saja keluar dari mobil bus. SpongeBob pun ikut tertawa di saat melihat ketiganya sedang bahagia. SpongeBob memperkenalkan dirinya, namun ketiganya sudah mengenalnya jika SpongeBob adalah koki masak yang selalu memberikan makanan. Seorang wanita memberikan manik-manik wortel kepada SpongeBob sebagai tanda perkenalannya. Kemudian SpongeBob langsung segera menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Namun orang-orang hippies itu enggan menurutinya karena SpongeBob mencoba untuk bermeditasi seperti apa yang selalu dilakukan oleh orang-orang itu. Selanjutnya, tak disangka ternyata SpongeBob mampu bisa bermeditasi dengan sangat baik. Jiwanya lebih tenang, orang-orang hippies pun menyadari kemampuannya. Hingga jiwa-jiwa mereka telah masuk ke dalam tubuh SpongeBob. Tiba-tiba saja Tuan Crab mengeluarkan SpongeBob dari dalam panci. Kini penampilannya seperti orang-orang hippies. Tuan Crab sangat terkejut karena ternyata anak buahnya sudah pergi terlalu dalam sehingga menjadi seperti itu, guys. Disinilah Tuan Crab pun langsung melepaskan SpongeBob kembali ke dalam panci. Saat SpongeBob sedang santuy, tiba-tiba saja si Patrick muncul berpakaian seperti orang-orang hippies. SpongeBob pun bingung mengapa temannya bisa berada di sini, padahal Tuan Crab tidak mengirim si Patrick ke dalam panci ini. Beruntungnya kedatangan si Patrick membuat SpongeBob sadar mengenai misinya untuk mengusir ketiga orang itu. Ia pun akhirnya langsung segera pergi dari dalam panci untuk keluar. Ternyata tiba-tiba saja restoran itu seperti sudah tutup sangat lama dan kini sudah terbengkalai dan tak terurus. Di dalam restoran itu ia telah melihat Tuan Crab yang sedang bermeditasi untuk mencari ketenangan. Yang mana Tuan Crab bercerita tentang mengapa restoran ini ditutup. Alasannya karena tidak ada SpongeBob, jadi di dapur tidak ada yang memasak. Yang alhasil restorannya pun bangkrut. Dalam keadaan tenang, Tuan Crab sudah menyerah dengan kehidupan ini, bahkan ia telah memasang bendera di depan restorannya. Hal itu membuat SpongeBob menangis kejer karena memasak Krabby Patty adalah hobi pertamanya. Tuan Crab mulai berjoget untuk menenangkan hati SpongeBob yang sudah rapuh. Disinilah akhirnya SpongeBob menyadari bahwa dia ingin kembali membuka restoran itu lagi seperti semula. Dan untungnya saat itu Tuan Crab langsung segera menyetujuinya. Tanpa banyak basa-basi lagi, saat Squidward sedang mandi air panas, tiba-tiba saja Tuan Crab telah memindahkan ketiga hippies ke dalam bak mandinya. Awalnya Squidward tidak menyadari karena kedua matanya telah ditutup menggunakan mentimun. Hingga ketika salah satu hippies memberikan kentang, Squidward akhirnya panik karena tiga orang hippies itu justru berada di rumahnya. Yang kemudian film pun berakhir, guys.